Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 10 akan membahas kasus tentang fenomena bangkitnya kelompok ultranasionalis di negara Eropa dan Amerika Serikat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Badarudin untuk ujian akhir semester pada mata kuliah isu global kontemporer. Pertama, latar belakang kasus. How many of you have heard about ultranationalism? And what is ultranationalism? Ultranasionalisme pada dasarnya adalah sifat nasionalisme yang berlebihan atau biasa disebut dengan nasionalisme ekstrem. Ultranasionalisme sendiri masuk ke dalam kategori politik sayap kanan jauh atau far right atau merupakan sisi ekstrem dari politik sayap kanan. Sejak dekade 1970-an, gerakan kelompok-kelompok ultranasionalis mulai muncul kembali dalam ruang lingkup sosial politik di negara-negara Eropa dan di US. Bangkitnya kelompok-kelompok tersebut menjadi fenomena tersendiri mengingat sejarah gerakan sayap kanan yang sudah terafiliasi dengan fasisme yang mana menjadi sumber terjadinya Perang Dunia Kedua. Di Bolivia, mundurnya Presiden Evo Morales merupakan puncak kebencian masyarakat asli atau indigenous communities. Pemimpin sayap kiri tersebut mengundurkan diri akibat protes besar dari masyarakat yang dikembangkan kelompok Kristen sayap kanan di bawah pimpinan Luis Fernando Camacho. Kemudian di Inggris, kelompok konservatif anti-imigran mengusung Brexit agar keluar dari Uni Eropa. Mereka menuntut lapangan kerja yang tersedia di Inggris yang seharusnya diperuntukkan kepada warga Inggris saja, tidak dibuka dan akhirnya dibanjiri warga Eropa yang dianggap menumpang hidup enak di Britania. Sementara itu, di Eropa, dengan keberhasilan Partai National Front atau FN dalam pemilihan umum daerah tahun 2014 di mana mereka meraih suara mayoritas di 12 kota. Kemudian keberhasilan Partai FN di Prancis berlanjut dalam pemilu Eropa pada Mei 2014 di mana partai kanan jauh tersebut berhasil menjadi mayoritas dengan 26% suara. Di dalam kasus ini, kelompok kami lebih memfokuskan pembahasan di negara Amerika Serikat. Di Amerika sendiri, dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45 pada Pilpres Amerika Serikat 2016 menjadi kemenangan telak kepada Partai Republik atau Partai Sayap Kanan, serta makin menguatnya supremasi kulit putih atau white supremacy. Bagi sebagian warga Amerika Serikat, slogan kampanye Make America Great Again meski tidak eksplisit rasis, sangat jelas menggarisbawahi bahwa Amerika yang jaya adalah seperti dahulu, di mana kelompok White Anglo-Saxon Protestant atau WASP mendominasi pemerintahan, partai-partai besar, ekonomi, dan budaya. Kondisi di mana orang kulit berwarna, imigran non-Eropa, kelompok LGBT community, penganut agama non-Protestan, dan kelompok marginal dianggap sebagai sumber aneka masalah seperti keterbatasan lapangan kerja, susahnya masuk perguruan tinggi yang bermutu, hingga terorisme. Semenjak Trump berkuasa, tentunya politik sayap kananlah yang mendominasi pemerintahan Amerika Serikat. Sikap rasialis pun semakin terasa di masyarakat Amerika Serikat. Banyak sekali tindakan-tindakan rasis dan xenofobik yang dilakukan oleh Trump, dan banyak pula kelompok-kelompok aliran sayap kanan ekstrim yang mana merupakan supporter Trump mulai menampakkan diri di publik dan mulai dikenal di setiap wilayah di Amerika Serikat. Donald Trump sendiri memang sudah bukan rahasia lagi bahwa ia merupakan sosok rasis dan nasionalis, serta sangat menjunjung tinggi supremasi kulit putih dan mendiskriminasi ras lain. Talks that way, the way he did on this tape, it confirmed that he is truly a racist. Ia bahkan menolak untuk mencela supremasi kulit putih selama debat presiden. Say it, do it, say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and Who would white you like me to condemn? White supremacists and right Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. Kasus yang terjadi kepada George Floyd sepertinya merupakan puncak dari kemarahan masyarakat Amerika Serikat. Kematian George Floyd tersebut memicu kemarahan massa dan akhirnya demo anti-rasisme besar-besaran pun terjadi. Demo yang awalnya hanya di Minneapolis tersebut meledak di banyak wilayah Amerika Serikat, yang kemudian menyebar ke segala penjuru dunia dengan menyerukan slogan dan tagar Black Lives Matter atau BLM di mana-mana. Gerakan BLM kali ini bukan hanya melawan rasisme, namun juga merupakan perjuangan melawan ketidakadilan dan brutalitas polisi. Demo besar-besaran yang awalnya merupakan demo damai berubah menjadi kerusuhan. Dan terjadilah bentrok antara demonstran sayap kanan dan sayap kiri di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Kelompok sayap kanan ekstrim pro-Trump, Proud Boys, yang dipimpin oleh Enrique Tarrio tersebut memerangi kelompok sayap kiri antifasis atau Antifa dan aktivis BLM. Kemudian deskripsi aktor atau aktor utama dalam kasus. Dalam studi kasus hubungan internasional, secara umum aktor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktor negara atau state actor yang merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh negara, sedangkan aktor non-negara atau non-state
state actor merupakan keterlibatan pendukung aktor negara seperti organisasi internasional dan bahkan individu. Untuk state actors sendiri atau aktor negara, terdapat Presiden Amerika Serikat yang ke-45 yaitu Donald Trump, kemudian Presiden Amerika Serikat ke-46 yaitu Joe Biden. Menurut pandangan kami, Donald Trump sendiri memiliki peran antagonis sedangkan Joe Biden memiliki peran protagonis. Kemudian selain aktor negara atau state actor, ada pula aktor non-negara atau non-state actor, yaitu adalah organisasi Black Lives Matter, Global Network Foundation Inc., atau yang lebih dikenal dengan BLM, yang mana juga memiliki peran protagonis karena merupakan organisasi yang menolak diskriminasi dan rasisme yang mana selalu ditunjukkan oleh para penganut nasionalisme ekstrim atau sayap kanan. Lalu kemudian ada kelompok sayap kiri atau warga Amerika yang merupakan demonstran melawan rasisme. Peran mereka pun merupakan peran protagonis. Lalu ada kelompok sayap kanan ekstrim pro-Trump, kelompok yang dikenal dengan Proud Boys. Ini memiliki peran antagonis. Dan kemudian ada kelompok sayap kiri Antifa atau antifasis. Menurut pandangan kami, Antifa sendiri memiliki peran protagonis. Dan kemudian George Floyd. Dalam fenomena kebangkitan para kelompok kanan tersebut dan dari banyaknya aktor yang terlibat, tentunya memiliki aktor utama yang berperan besar dan menempati posisi penting dalam permasalahan. Yang mana menurut pandangan kami yang memegang peranan utama dalam state actors adalah Donald Trump. Lalu aktor utama dari non-state actors dimiliki oleh BLM Foundation. Tantangan yang dihadapi aktor utama. Berbicara mengenai tantangan yang dihadapi aktor utama dari state actors Donald Trump. Sebagai aktor utama, tentunya Trump kerap kali dihadapkan dengan berbagai masalah dari berbagai pihak, yaitu pertama, semenjak munculnya virus corona, ketegangan antara Amerika dan China semakin dalam. Pada akhirnya, Kementerian Luar Negeri China angkat bicara. Mereka menuduh Trump berusaha mengalihkan kesalahannya sendiri terhadap wabah corona. Dan bahkan pejabat China mengeluarkan statement teori konspirasi di mana militer Amerika lah yang membawa virus ini ke Wuhan. Kedua, mulai aktifnya gerakan Antifa atau antifasis. Kelompok antifasisme ini disebut Trump sebagai perusuh dan bahkan telah ia masukkan ke dalam daftar teroris. Ketiga, adanya Joe Biden sebagai saingannya dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2020. Keempat, terjadinya demo Black Lives Matter saat kasus yang terjadi kepada George Floyd. Hal itu memicu kemarahan massa dan kemudian terjadilah demo besar-besaran. Strategi para aktor serta prospek keberhasilannya. Trump rupanya memiliki cara sendiri dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Ketegangan yang terjadi antara Trump dan China yang mana disebabkan oleh munculnya virus corona di Amerika. Seperti apa yang diprediksi, Trump tidak menarik ucapan rasisnya terhadap China dan Asia. Demo besar yang terjadi untuk melawan diskriminasi kulit hitam dan rasisme, Trump sendiri menanggapi hal itu sebagai tindakan teror domestik dan balik menyebutkan bahwa kelompok ekstremis sayap kiri Antifa berada di balik semua itu. Dan upaya Trump dalam mengatasi kerusuhan tersebut adalah dengan mengerahkan SWAT untuk turun dan mengatasi permasalahan yang ada. Seperti yang diperkirakan, Joe Biden lah dari Partai Demokrat yang memenangkan hati masyarakat Amerika. Namun rupanya Trump tidak terima dan mengatakan bahwa ada kecurangan dan penipuan. Dia bahkan menyuruh pendukungnya termasuk Proud Boys yang mana merupakan kelompok ultranasionalis berkumpul di ibu kota untuk melakukan unjuk rasa. Penyerbuan di gedung Capitol termasuk dilakukan oleh para pendukung Trump yang anarkis dan bermaksud mengacaukan sertifikasi kemenangan pemilihan Joe Biden. Namun pada akhirnya Biden lah yang menang. Dia beserta wakilnya Kamala Harris dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 2021. Masuk ke dalam teori. Teori yang kami pilih untuk menganalisis kasus yang terjadi di Amerika Serikat adalah teori konflik. Teori konflik sering diterapkan pada ketidaksetaraan gender, kelas sosial, ras, dan etnis. Dalam perspektif teori konflik sejarah Amerika Serikat di masa lampau, yang menjadi kelas penguasa yaitu kulit putih, sementara ras atau etnis minoritas menjadi kelas bawah. Karl Marx menilai konflik yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. Menurut kami, teori Karl Marx dapat digunakan untuk menganalisis kasus bangkitnya kelompok ultranasional. Dalam kasus yang dibahas, terjadinya konflik serta demo besar-besaran karena diskriminasi terhadap ras dan etnis lain. Kemudian sikap terhadap kasus. Pandangan kami terhadap kasus tentu tidak setuju. Bagaimanapun, rasisme serta diskriminasi merupakan sesuatu yang mengerikan. Namun, perilaku rasisme terhadap Asia, Muslim, dan ras-ras di berbagai dunia masih marak terjadi. Perbedaan warna kulit, keyakinan, serta ras merupakan sesuatu yang unik. Kami juga berharap sifat ultranasionalisme tidak akan marak terjadi di Indonesia. Boleh saja memiliki sifat nasionalisme, namun tidak berlebihan, karena akan berdampak buruk. Sekian, thank you for watching.